Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kondisi ekonomi awal kemerdekaan Indonesia. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pada awal berdirinya, negara Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang sangat kacau. Pada bulan Agustus 1945, Indonesia mengalami inflasi. Penyebab inflasi adalah yang pertama, beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Yang kedua, beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu yaitu sebesar 2,3 miliar. Yang ketiga, Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang. Kondisi ekonomi seperti ini diperparah dengan adanya blokade dari Belanda. Tujuan blokade Belanda adalah menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Blokade Belanda ada 3. Yang pertama, yaitu mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan pengusaha asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Akibat dari blokade ini, negara Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara tetangga. Untuk mengatasi blokade ini, maka Menteri Keuangan Insinyur Surahman mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional. Selain itu, Indonesia melakukan kerjasama dengan India, yaitu membantu negara India 500.000 ton beras dengan barter, yaitu bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada bulan Februari 1946 dan bulan Mei 1946, negara Indonesia menyelenggarakan konferensi ekonomi. Konferensi pertama berusaha menanggulangi masalah ekonomi secara konseptual, masalah produksi dan masalah distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi. Yang kedua, masalah sandang. Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan atau BPPM yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Yang ketiga, status dan administrasi perkebunan-perkebunan yang ada di Indonesia. Keputusannya adalah semua perkebunan yang dikuasai oleh negara dengan sistem desentralisasi di bawah Kementerian Kemakmuran. Pada awal kemerdekaan, uang yang berlaku di Indonesia ada 3, yaitu mata uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan uang Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu mengumumkan berlakunya uang nica. Pemerintah menolak penggunaan uang tersebut dan menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama Uang Republik Indonesia. Sejak saat itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan uang Republik Indonesia. Setiap 1.000 mata uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah mata uang Republik Indonesia. Usaha selanjutnya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi kekacauan ekonomi adalah yaitu dibentuknya Planning Board atau Badan Perencana Ekonomi. Planning Board ini atas inisiatif dari Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani, yaitu pada tanggal 19 Januari 1947. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Badan Perencana Ekonomi atau Planning Board yaitu 1. Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang milik Belanda menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, bangunan vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. Yang ketiga, perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak
sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda. Usaha yang ditempuh Badan Perencana Ekonomi ini belum membawa hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, Menteri Usaha Bahan Makanan, yaitu I.J. Kasimo, merencanakan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis. I.J. Kasimo merencanakan kegiatan ekonomi selama 5 tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan. Isi Kasimo Plan antara lain: 1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul. 2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian. 3. Penanaman kembali tanah-tanah kosong. Dan yang keempat, transmigrasi 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Nah, anak-anak, itu tadi kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Semoga materi ini bisa kalian pahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.